Yang mana Qarun dahulu orangnya sederhana, miskin, taat beribadah, dia berdoa, diijabah oleh Allah doanya. Setelah kaya, dia angkuh dan sombong, kejam. Allah lenyapkan semua kekayaannya di permukaan bumi ini. Itulah Qarun. Makanya orang-orang pelit dan bakhil tidak mau berzakat, samalah dia mereka itu seperti Qarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Maaf Bu, Pak, saya terlambat datang. Sebenarnya ini bukan jadwal saya nih. Karena di masjid lain jadwal saya ini di cancel karena masjidnya ini tidak ada biaya operasional, diopornya ke tempat yang lain, musola yang lain. Jadi pengurus disuruhnya saya gantikan Ustadz ke sana. Ya, jangan Ustadz, saya segan karena saya pernah tinggal di sini, pernah tinggal di Sepakat, dan orang tua saya di situ. Jangan Ustadz, grogilah saya di tempat lain. Enggak, ya sekarang bisikan katanya. Itu sebenarnya pengganti jadwal saya di masjid lain karena beradu dan cancel, maka inilah digantinya, suruh jadi pengganti. Dan terlambat karena perjalanan jauh ngajar dari Pondok Pesantren IBS Kulim, baru nyampe. Maaf ibu-ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, amalan 10 terakhir Ramadan. Apa itu amalannya 10 terakhir Ramadan? Ada infak, zakat, sedekah, dan terakhir adalah iktikaf. Nah, itu amalan. Masuk dia iktikaf. Judul kita pada ini malam yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mana ibadah sudah kita kerjakan, ibadah ritual.
Ibadah ritual kita, hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah. Kemudian ibadah sosial kita, hablum minan nas. Hubungan kita sesama umat dan sesama manusia. Ibadah ritual kita, sholat kita, puasa kita, ibadah pribadi kita. Sekarang ibadah sosial kita, yaitu ibadah sosial ini apa? Maka dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'una ma'ar-raki'in. Artinya, dan dirikanlah olehmu akan sholat, dan tunaikanlah olehmu akan zakat, dan rukulah kamu berserta orang-orang yang ruku. Sholat sudah kita kerjakan, ya. Sekarang masuk kita ibadah sosial. Apa itu? Infak kita. Infak harta yang kita infakkan, rezeki yang kita infakkan, tiada batas yang kita infakkan. Kemudian zakat. Zakat terbagi dua. Ada zakat mal, zakat harta. Kemudian zakat fitrah, zakat suci. Yang mana haul dan nisabnya kita keluarkan. Berapa perolehan rezeki kita? Haul dan nisabnya, yaitu zakat harta kita. Kita bersihkan. Kemudian zakat fitrah, zakat suci. Yang kita keluarkan zakat kita dari sekarang sebelum sholat id. Kalau zakat fitrah kita, kalau kita keluarkan waktu Idul Fitri atau setelah Idul Fitri, hanya balik menjadi sodakoh biasa. Nggak diterima zakat fitrah kita. Maka zakat ini adalah membersihkan kita, mensucikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 113, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka, dari orang-orang yang kaya, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka menjadi sedekah. Apa itu? Zakat kita. Zakat harta dan zakat fitrah. Maka ini perintah. Kalau ada orang-orang kaya tidak mau berzakat, infak dan sedekah, maka sama dia seperti Korun, pelit dan bakhil. Yang mana Korun dahulu orangnya sederhana, miskin, taat beribadah, dia berdoa, dijabah oleh Allah doanya. Setelah kaya dia angkuh dan sombong, kejam. Allah lenyapkan semua kekayaannya di permukaan bumi ini. Itulah Korun. Makanya orang-orang pelit dan bakhil tidak mau berzakat, samalah dia mereka itu seperti Korun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian besarnya zakat yang harus dikeluarkan menurut ulama adalah 3, liter atau 2,5 kilogram, yaitu makanan tepung, gandum, kurma. Kemudian di Indonesia yaitu beras 2,5 kilogram. Maka itulah zakat kita. Kemudian penerima zakat adalah fakir, miskin, ibnu sabil, gorimin, orang yang berhutang, fisabilillah. Ini yang berhak menerimanya. Mereka adalah mustahik, kita adalah sebagai muzak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian masuk ke iktikaf. Iktikaf adalah kita berdiam diri di masjid atau musola untuk mempuasakan diri kita dari lapar dan haus. Kita puasakan hati kita. Kita puasakan panca indera kita. Kita puasakan lisan kita. Semua kita puasakan.
Maka tergolong level manakah puasa kita laksanakan di ibadah iktikaf. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa antum aakifuna fil masajidi, sedang kalian beriktikaf di masjid-masjid. Maka 10 terakhir ini adalah paket Ramadan. Maka paket Ramadan ini adalah kita tunaikan, yaitu zakat kita, kemudian kita laksanakan iktikaf. Untuk apa? Untuk mengkhususkan ibadah kita ini. Berapa banyak orang berpuasa pada bulan Ramadan, dia puasakan dirinya dari lapar dan haus, namun pahalanya tiada, hanya sia-sia saja. Dia puasa, judi online jalan terus. Dia puasa, tetapi tidak sholat. Masuk level yang kedua di iktikaf kita terjaga dari pandangan. Kita puasakan diri kita dari lapar dan haus. Kita menjaga ibadah kita, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat yang lainnya. Maka kita khusus iktikaf dalam masjid. Kemudian yang terakhir adalah yaitu melaksanakan puasa kita puasakan diri kita dari lapar dan haus waktu iktikaf, dari pandangan, segala pandangan. Hati kita, mata kita, semua kita puasakan waktu iktikaf. Makanya kita berkurung di masjid, musola. Itu apa? Khusus kita puasakan. Makanya Bu, orang-orang tarekat, kalau kita di sini mungkin ada tarekat, kalau di Sumbar, di Aceh atau di Riau ada tarekat Naksabandi. Tarekat. Mereka apa tujuannya? Suluk ini sama seperti iktikaf, dia puasakan dirinya. Semua dia puasakan dirinya. Khusus beribadah, dia berzikir dan membaca Al-Quran. Maka inilah kita petik hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah, itulah amalan-amalan 10 Ramadan, yaitu infak, zakat, sedekah, iktikaf. Maka kita perkuatkanlah ibadah kita ini. Masihkah kita jumpa di Ramadan, Bu? Masih bisa jamin? Bu, bisa jamin Ramadan akan datang kita masih dijumpakan? Kalau udah tupang pel hidup kita, sikit-sikit minum pel sakit, masuk ke rumah sakit Sansani, sakit, masuk ke rumah sakit Arifin Ahmad, sakit, masuk ke Bros, nggak lama lagi Bu, ukur terus kain kapan kita di rumah. Apalagi uban sudah bertabur, kulit sudah keriput kendur, gigi sudah hancur, makan pun cuman bubur, nunggu masuk kubur Bu. Kalau kita hanya mengandalkan dari sholat kita Bu, tidak cukup, nggak cukup. Harus dibantu dari ibadah sosial kita. Apa itu ibadah sosial kita? Infak kita, zakat kita, harus dibantu dari sini. Kemudian kita laksanakan iktikaf. Karena kita terbayang sholat ini bermacam-macam pikiran ketika takbir Allahu Akbar. Tahun ini gak bisa mudik lebaran, ongkos mahal, minyak naik, pasal, macam-macam pikiran. Ketika nanti sujud terbayang Allahu Akbar, terbayang macam-macam nanti. Suami pulang gak merantau, gak pulang-pulang, gak ada otaknya, macam-macam nanti. Ketika nanti rukuk terbayang-bayang macam-macam, bulan pun tak ada utangnya nggak dibayarnya, arisan udah berapa bulan ini. Pernah gitu Bu? Bukan Ibu aja, saya pun pernah. Karena hanya kita mengandalkan sholat tak cukup Bu. Kenapa? Karena di sholat kita ini, karena bisa jadi kenapa tidak khusyuk, mungkin berwuduk kita tidak sempurna, toharoh kita tidak beres, bersuci kita tidak beres. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.